Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Muhsinin dari Prodi S1 Pendidikan Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah startup di bidang pendidikan dengan nama Belajar di Rumah. Yang pertama, identitas usaha. Nama usaha adalah Belajar di Rumah. Bidang yang dinaungi adalah pendidikan. Kemudian produk yang akan ditawarkan adalah menyediakan jasa pencarian guru atau tentor untuk belajar privat di rumah. Alamat usaha berada di Mojoagung, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Kemudian target pasar dari usaha ini adalah para siswa-siswi dari tingkat SD sampai SMA yang mengikuti kebijakan belajar di rumah. Selanjutnya, visi dan misi. Visi dari belajar di rumah adalah menjadikan belajar di rumah lebih efektif tanpa rasa takut terkena COVID-19. Misi yang pertama adalah menyediakan guru atau tentor terbaik agar pembelajaran di rumah tetap efektif. Yang kedua, menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Struktur organisasi dari PR sendiri itu ada, yang pertama di puncak ada CEO. CEO adalah pemimpin dari usaha PR. Kemudian di bawah CEO ada 5 manajemen. Yang pertama ada manajemen pemasaran, yang kedua manajemen teknologi, yang ketiga manajemen pendidikan, yang keempat manajemen kesehatan, dan yang terakhir adalah manajemen keuangan. Selanjutnya, rencana pelaksanaan. Rencana pelaksanaan dari usaha PR sendiri ini ada 7 langkah. Langkah yang pertama adalah pembahasan konsep dari aplikasi. Ini akan dilakukan dalam 2 minggu pertama. Kemudian konsultasi ahli kesehatan, konsultasi ahli pendidikan, dan konsultasi ahli IT dan desainer akan dilakukan bersama-sama di minggu ketiga. Kemudian selanjutnya adalah pembuatan aplikasi. Pembuatan aplikasi dilakukan selama minggu ke-4, 5, 6, 7, dan 8. Setelah aplikasi dibuat, tahapan selanjutnya adalah mendemokan aplikasi yang akan dilakukan pada minggu ke-9 dan ke-10. Setelah aplikasi didemokan dan menemukan kekurangan atau bug dari aplikasi tersebut, tahapan selanjutnya adalah perbaikan aplikasi yang akan dilakukan pada minggu ke-10 dan 11. Selanjutnya, tahapan yang terakhir adalah launching dan pemasaran aplikasi yang akan dilakukan pada minggu ke-12. Selanjutnya adalah gambaran produk. Yang pertama, analisis situasi. Berdasarkan survei yang dilakukan di daerah Mojoagung dengan menggunakan bantuan Google Form terkait dengan pembelajaran dari rumah pada saat pandemi, diperoleh fakta bahwa yang pertama, pembelajaran melalui tatap muka secara online sering terkendala oleh jaringan. Yang kedua, pembelajaran dari rumah kurang efektif karena seringkali pembelajaran dari rumah itu para siswa-siswi tidak memperoleh kegiatan pembelajaran dari guru, melainkan guru hanya memberikan tugas kepada mereka. Yang ketiga, perlu adanya guru atau tentor untuk mendampingi pembelajaran di rumah agar pembelajaran tersebut efektif. Selanjutnya adalah produk. Produk yang ditawarkan dari aplikasi PR ini adalah menyediakan aplikasi yang menawarkan jasa untuk mencari guru atau tentor untuk pembelajaran secara privat di rumah. Selanjutnya, keunggulan dari startup ini adalah pertama, hanya membutuhkan koneksi internet pada saat mendaftar dan memilih tentor. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya itu tidak memerlukan koneksi internet karena guru atau tentor itu akan datang ke rumah. Kemudian yang kedua adalah menjadikan belajar di rumah lebih efektif. Yang ketiga, melakukan atau melaksanakan protokol kesehatan yang ketat agar dapat menekan penyebaran virus COVID-19. Selanjutnya adalah survei kecenderungan pasar.
Survei kecenderungan pasar ini dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kekuatan dari aplikasi ini ada 2 poin. Yang pertama, aplikasi PR merupakan aplikasi pertama penyedia jasa pencarian guru atau tentor untuk belajar privat di rumah. Yang kedua, salah satu aplikasi yang mampu meningkatkan keefektifan pembelajaran di rumah. Kemudian yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan dari startup PR ini ada 2. Yang pertama, tidak bisa digunakan di daerah yang belum terkena jangkauan internet. Jadi bagi daerah Mojoagung sekitarnya yang belum terjangkau oleh internet tidak akan bisa menggunakan aplikasi PR. Kemudian yang kedua, tidak bisa memastikan protokol kesehatan di rumah pelanggan terlaksana dengan baik. Karena startup ini hanya memastikan protokol kesehatan dari guru atau tentor itu terlaksana dengan baik, tetapi tidak bisa memastikan protokol kesehatan di rumah yang membeli jasa ini itu terlaksana dengan baik. Yang kedua, opportunities atau peluang yang bisa diambil dari aplikasi PR ini. Salah satu peluang terbesarnya itu adalah kurang efektifnya pembelajaran dari rumah yang diterapkan oleh sekolah. Jadi pembelajaran ini kurang efektif karena peserta didik hanya diberikan soal, tidak diberi penjelasan. Oleh karena itu adalah salah satu peluang dari startup ini yang bisa diambil keuntungannya. Kemudian selanjutnya adalah threats atau tantangan. Tantangannya yang pertama adalah guru atau tentor perlu dilakukan pelatihan agar pembelajaran dapat berlangsung efektif. Kemudian yang kedua, guru atau tentor harus diberikan fasilitas tes swab seminggu sekali untuk memastikan terbebas dari COVID. Nah, yang poin kedua ini akan memberatkan aplikasi atau startup ini ya, karena kita itu memberikan fasilitas berupa swab tes gratis untuk guru atau tentor. Itu berguna untuk memastikan bahwa guru atau tentor terbebas dari paparan COVID-19. Selanjutnya, strategi pemasaran. Yang pertama adalah pengembangan produk. Untuk awal startup berdiri, guru atau tentor hanya akan memberikan pembelajaran kepada peserta didik yang duduk di bangku sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Jadi pada awalnya aplikasi PR ini hanya diperuntukkan untuk siswa-siswi yang ada di sekolah dasar dan sampai sekolah menengah atas. Yang kedua, distribusi produk. Produk ini hanya akan tersedia di daerah Mojoagung dan sekitarnya. Yang ketiga, penetapan harga. Harga diskon diberikan pada bulan pertama aplikasi diluncurkan ke publik. Bulan selanjutnya akan diberikan harga normal, tetapi pada hari-hari tertentu akan diberikan diskon untuk memperluas pangsa pasar. Kemudian strategi promosi yang akan dijalankan adalah promosi melalui media sosial seperti IG, Facebook, Twitter, ataupun TikTok dan sebagainya untuk mempromosikan aplikasi startup PR ini. Kemudian yang kedua adalah melalui seminar-seminar pendidikan. Selanjutnya adalah biaya. Biaya tetap untuk memproduksi aplikasi PR ini ada beberapa komponen. Yang pertama itu adalah laptop, handphone, pembuatan aplikasi, hosting dan domain, modem, pencetakan proposal untuk kerjasama dengan mitra. Total dari biaya tetap sendiri adalah 13 juta. Kemudian komponen biaya yang kedua adalah biaya variabel. Dalam biaya variabel ini ada beberapa komponen. Yang pertama adalah WiFi, yang kedua kuota internet, yang ketiga promosi, yang keempat upgrade dari website ini, yang kelima ada upgrade aplikasi. Total dari biaya variabel adalah 3.500.000.
Sekian presentasi dari saya terkait dengan startup aplikasi belajar di rumah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.